Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulayana Nawadir Hilmi, Manajemen Dakwah B, Prodi Manajemen Dakwah. Pada video kali ini saya akan menerangkan penjelasan tentang takdim dan takhir. Nah, apa itu takdim dan takhir? Takdim dan takhir itu salah satu uslub balaghah dan merupakan bagian pembahasan ilmu ma'ani di dalam ilmu qawaid at-tafsir. Kaidah al-takdim dan at-takhir merupakan salah satu kaidah yang wajib diketahui, terutama bagi mereka yang hendak menafsirkan Al-Quran. Perlu diketahui juga pengertian dari at-takdim dan at-takhir ini. Kata takdim berasal dari kata qadama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Sedangkan takhir berasal dari kata akhara, kemudian membentuk antonim berupa kata takhir yang berarti penundaan atau perlambatan dan penangguhan. Takdim dan takhir yang dimaksud dalam kaidah ini adalah mendahulukan dan mengakhirkan suatu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau juga memposisikan suatu lafaz sebelum posisinya yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, dan juga urgensi dari lafaz tersebut. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwasanya kaidah takdim dan takhir adalah suatu dasar atau patokan untuk mengetahui keadaan suatu lafaz atau ayat yang didahulukan atau juga diakhirkan dengan bertujuan untuk menyingkap rahasia kekhususan dan keutamaan dari suatu lafaz maupun ayat sesuai maksud dan tujuannya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kaidah takdim dan takhir. Nah, kaidah takdim dan takhir itu yang pertama, mendahulukan penyebutan pada suatu lafaz atau pada satu ayat, bukan berarti lebih terjadi dalam realitas dan hukumnya. Kaidah ini butuh penjelasan karena bentuk-bentuk takdim dan takhir dalam Al-Quran yang mempunyai beberapa arti. Kadang redaksi ayat didahulukan karena beberapa alasan, misalnya karena realitanya memang terdahulu atau didahulukan karena mengandung makna kemuliaan, atau terkadang didahulukan karena sulitnya untuk dijelaskan atau disebut muskil, dan setelah dikaji dengan pendekatan takdim dan takhir maka maknanya menjadi jelas. Sebagai contoh, kita lihat di Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, kalau kita amati dari ayat tersebut, kata lafaz iyyaka na'budu lebih diutamakan atau lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalimat iyyaka na'budu itu didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena ibadah adalah tugas dan kewajiban, sedangkan isti'anahnya atau pertolongan adalah hak. Perlu diketahui bahwasannya ibadah menurut Al-Isfahani mengandung dua pengertian, yaitu puncak keterhinaan atau puncak penghambaan dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya. Dalam penjelasan yang lain dinyatakan bahwa badaya wudu mengandung tiga makna, yaitu totalitas, kepasrahan, dan juga ketertundukan atau kepatuhan. Bada itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lebih berhak untuk disandarkan selain daripadanya.
Dalam hal ini kita sebagai manusia sudah semestinya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangatlah tepat meletakkan na'budu lebih didahulukan daripada nasta'inu. Karena melaksanakan tugas dan kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut hak. Yang kedua, kebiasaan orang Arab itu tidak akan mendahulukan suatu kata kecuali apa yang telah menjadi perhatiannya. Penjelasan dari kaidah ini yakni pada ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan didahulukan oleh karena kemuliaan, keagungan, atau apa yang menjadi perhatian padanya. Salah satu contohnya dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Nah, pada ayat ini mengandung takdim dan takhir, di mana kata sholat itu didahulukan pengucapannya karena lebih diprioritaskan. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis. Sholat merupakan hubungan harmonis secara vertikal antara manusia dengan Allah, dan zakat merupakan hubungan harmonis secara horizontal antara hubungan sesama manusia. Keduanya sama pentingnya, akan tetapi sholat tentunya lebih didahulukan dan diutamakan. Nah, kedua kaidah ini jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan dan keteraturan yang timbul dalam kata-kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran ini selalu ada dalam setiap lafal dan ayatnya, baik yang didahulukan maupun yang diakhirkan. Dan maknanya yang mendalam dapat diketahui melalui kajian takdim dan takhir. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sebab-sebab takdim dan takhir. Adapun sebab-sebab takdim dan takhir menurut Al-Alamah Syamsu Ad-Din Ibnu Al-Sayyid yang dijelaskan dalam kitab Al-Muqaddimah fi Sir Al-Fad Al-Muqaddimah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran adalah: pertama, at-tabaruk, seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Kedua, ta'zim, yaitu kalimat yang mengandung pengagungan. Yang ketiga, at-tashrif, pemuliaan, seperti penyambutan laki-laki sebelum wanita. Keempat, al-munasabah, persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan. Kelima, mendorong untuk mengerjakannya dan mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya, seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Keenam, keterdahuluan, yaitu bisa berupa keterdahuluan masa, seperti penyebutan malam sebelum siang, kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Ketujuh, ada syababiyah, menunjukkan sebab, misalnya mendahulukan sifat alimnya Allah daripada sifat bijaksananya, mendahulukan tobat dari mensucikan diri karena tobat merupakan penyucian diri. Kedelapan, menunjukkan yang lebih banyak, seperti mendahulukan orang kafir dari orang mukmin. Kesembilan, meninggikan atau meningkatkan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kesepuluh, merendah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, kesepuluh sebab ini mengandung hikmah bahwa sesuatu yang didahulukan itu lebih penting untuk dijelaskan dan untuk diperhatikan. Sekaligus merupakan pembuktian bahwasanya bahasa Al-Quran sangatlah tinggi nilai keindahannya, bahwa sampai kapanpun Al-Quran akan tetap survive
autentik, baik aspek bahasa maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itulah penjelasan tentang takdim dan takhir pada video kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Bila Anda suka silahkan like, bila Anda tidak suka silahkan dislike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.